SPI Sejarah Peradaban Islam semester 1. Saya Is Nurhayati, Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep hari kiamat. Nah, ada beberapa poin utama dari konsep akhirat. Yang pertama itu hari kiamat. Hari kiamat adalah saat di mana seluruh alam semesta akan dihancurkan dan semua makhluk akan dibangkitkan kembali untuk dihisab. Kiamat merupakan peristiwa besar yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, tetapi tanda-tandanya sudah jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hari kiamat ini di mana nanti hancurnya seluruh isi dunia. Yang pertama itu kiamat terbagi dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu salah satunya yaitu bencana alam, terjadinya kecelakaan, itu termasuk kepada kiamat sugro. Dan kiamat kubro itu kiamat yang belum pernah terjadi dan seluruh alam dunia dan isinya akan hancur. Meskipun belum terjadi, tetapi tanda-tandanya sudah jelas dalam Al-Quran dan mungkin salah satu dari tanda-tanda tersebut sudah kita rasakan. Dan yang kedua yaitu hisab dan mizan. Setelah dibangkitkan, manusia akan menjalani hisab atau perhitungan amal kebaikan dan amal keburukan yang dilakukan selama hidup atau ditimbang di mizan timbangan amal. Hisab ini menentukan nasib seseorang di akhirat, apakah mereka akan masuk surga ataupun neraka. Nah, nanti setelah dibangkitkan, kita akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Nah, ini akan menjadi penentuan apakah kita masuk surga ataupun kita masuk neraka. Nah, nanti ditimbang di yaumil mizan. Dan yang ketiga yaitu konsep surga dan neraka. Dalam konsep akhirat ada dua tempat utama yang akan menjadi tujuan manusia berdasarkan amal mereka. Nah, tadi hasil dari penentuan penimbangan di mizan, nanti kita akan ditentukan apakah kita hidup di surga, apakah kita hidup di neraka. Surga ataupun jannah adalah tempat kenikmatan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Di sana mereka akan merasakan kebahagiaan dan tidak terbayangkan kenikmatan yang sempurna. Nah, tempatnya surga itu tempat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya yaitu neraka. Neraka ataupun jahanam adalah tempat siksa bagi orang-orang yang durhaka, tidak beriman atau banyak berbuat dosa tanpa bertaubat. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan api yang menyala-nyala dan siksaan yang sangat berat. Nah, di neraka ini terdapat orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam neraka dan tidak punya keimanan sebesar biji zarah. Yang keempat adalah alam barzakh. Alam barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat. Setelah seseorang meninggal, mereka akan tinggal di alam barzakh hingga datangnya hari kiamat. Di alam ini, roh manusia mendapatkan kenikmatan atau siksaan ringan sebagai pendahuluan sebelum dihisab. Yang kelima, syafaat. Dalam Islam ada konsep syafaat, yaitu pertolongan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Beliau akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang memiliki dosa, sehingga sebagian mereka bisa terbebas dari siksa neraka. Yang keenam, hari pembalasan. Hari akhirat disebut juga sebagai hari pembalasan atau yaumul jaza, di mana setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimbal dengan amalannya, baik pahala bagi orang yang berbuat baik atau hukuman bagi orang. Yang ketujuh, kehidupan di akhirat. Tidak ada kematian lagi setelahnya. Orang yang masuk surga akan sementara orang yang masuk neraka juga akan merasakan siksaan sampai akhir, kecuali mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep akhirat ini mendorong umat Islam untuk selalu menjaga perilaku dan amalan, karena kehidupan akhirat adalah yang kekal dan menentukan nasib mereka selanjutnya. Sekian video dari kami. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah, see you in the next video.